Ini saksi yang sudah datang dan sudah dengan sendirinya. Mereka yang menelpon, mereka yang ingin menegakkan kebenaran untuk melindungi seorang anak, itu rata-rata datang sendiri. Dia telepon saya. Dia telepon, saya tanya ada apa, saya tahu begini-begini dan seterusnya. Oke, kita ketemu. Kamu tahu apa persoalan ini? Dia cerita. Satu persatu dia cerita. Oke, karena gitu, kalau kamu tidak keberatan, kamu menjadi saksi dalam perkara. Mereka tidak berkeberatan. Saksi yang lagi diperiksa ini hubungannya dengan Loli apa, Bang? Banyak, macam-macam saksinya. Saksi yang kejadian awal ada, jadi di bulan April. Saksi yang tahu di bulan Juni ada. Saksi yang tahu. Jadi persoalan ini persoalan tersendiri. Tapi saksinya berbicara mengenai peristiwa-peristiwa sendiri. Jadi contoh, peristiwa April itu ada saksi tersendiri yang bercerita. Itu awal kejadian setelah dia pulang dari luar negeri. Ada saksi lagi di bulan Juni. Saksi di bulan Juni itu terkait hal-hal yang luar biasa. Dan itu saksinya ada 2. Nah, semua ini semuanya berkas. Keterangannya seperti apa secara mendetail itu ada di penyidik. Ya. Bagaimana teknis dan semuanya, bagaimana yang dilakukan oleh korban Loli ini, itu semuanya terurai secara terperinci di dalam berita acara pemeriksaan, Bang, atau berita acara interview. Kalau yang sekarang lagi diperiksa, Bang? Kalau yang sekarang yang lagi diperiksa, temannya Loli kah atau siapa, belum, Bang? Jadi saya tadi hanya menyampaikan ada beberapa orang yang menyampaikan bahwa dia tahu sebuah peristiwa. Jadi saya bilang, apakah kita akan mengajukan permohonan supaya dia dipanggil, ataukah saya meminta tolong supaya dia tidak keberatan untuk menegakkan kebenaran, melindungi anak-anak yang lainnya untuk kasus yang seperti ini. Nanti disampaikan kepada saya. Coba silakan abang telepon, mudah-mudahan saksinya mau. Kalau saksinya mau, ya kapan saja dia bisa hadir di sini. Bang, dari pihak keluarga akan ada penambahan saksi, Bang? Ada, bukan lagi ada. Jadi kita temukan lagi. Jadi gini, ada peristiwa-peristiwa April. Jadi saya kata, peristiwa April itu ada, peristiwa Juni ada. Ya, jadi setelah itu ada peristiwa. Tapi yang terpenting itu ada 2 peristiwa. Peristiwa di bulan April dan peristiwa di bulan Juni. Bang, benarkah salah satu saksi ini anak seorang aktor ternama? Saya belum tanya siapa dia. Yang jelas dia seorang perempuan. Dan dia datang karena dia merasa bahwa dia juga perlu bersikap sebagai seorang ibu, bagaimana dapat melindungi seorang anak. Itu yang saya kenapa kamu mau menjadi saksi? Saya bilang, saya seorang ibu, saya juga punya anak. Bang, berarti total sudah berapa? Total, sebentar ya, yang awal itu 1, 2, 3 ya, tambah Niki 4, tambah lagi 2, tambah lagi 2. 8. 11. 8. Nah, jadi 7, 8. sama Niki jadi 8. Tambah ada 2 lagi, tapi 2 ini saya belum berkomunikasi. Semuanya adalah saksi-saksi yang berinteraksi dengan Loli. Artinya berinteraksi itu bertemu, berkomunikasi, duduk bersama, bercerita dan sebagainya. Tapi peristiwanya beda-beda. Jadi ada peristiwa di bulan April, ada peristiwa di bulan Juni. Nah, saksinya beda-beda. Jadi di bulan April itu saksinya putus sampai di bulan itu. Tapi dia yang luar biasa tahu karena dia sempat datang di satu tempat. Loli menceritakan semuanya. Berarti total 2 akan menyusul ya, Bang? 2 akan menyusul, dan itu saya akan meminta persetujuan dulu dari penyelidik, dari polisi. Apakah saya boleh menelpon? Kan saksi ini harusnya dipanggil. Nah, tapi dia bilang coba kalau mereka mau lebih bagus supaya nanti dibuatkan panggilannya gampang. Tapi kan kita juga harus berkomunikasi dulu dengan saksi, karena saksi ini juga tahu dan mungkin dia juga menyimpan CCTV. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.